Jadi apa? Kerabat. Ada yang mau ganti. Undangannya sebagai apa Pak kesini Pak? Undangannya sebagai apa? Ya gue pakai bahan aja, resepsi. Resepsi. Keluarga. Oh keluarga. Ini ponakan gue nih. Oh. Bandel dulu. Ini masukin istana sebagai tim ya. Tadi ngobrol apa Pak Rocky? Apa sama Pak Tingkap? Dia dipanggil saya Om karena dia menado juga, saya menado. Gitu. Dia janjian mau makan menado gitu ya. Kapan ikut ya Pak? Janjiannya kapan? Apa? Kapan janjiannya Pak? Pokoknya ada. Pokoknya ada. Benar ada loh ya. Reuni istana dekat kampung. Oke, baik. Terima kasih Bang. Pertanyaan nggak ada, oke. Balik. Ya apa? Soal apa? Pak Rocky tadi gimana? Ya, Dan kenapa? sebagai wakil masyarakat sipil diundang untuk menyaksikan sekaligus menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh mantan napi. Jumur Hidayat itu mantan narapidana, tapi dia seorang intelektual. Dia belajar tentang Tuhan, ekonomi, lingkungan, dan ITB. Jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi. Itu alasan saya. Terus, apa lagi? Dah. Tadi ngobrol sama Seskap apa Pak tadi? Ya saya ngobrol dengan Seskap. Dia ngomong tentang ethics of care dan ethics of right. Ethics of care artinya cara secara psikologis memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh. Bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh kita ada dua, bahasa tubuh yang terucap dan bahasa tubuh yang tersembunyi. Ya, saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum. Itu udah. Bang Rocky juga Ya, pokoknya ada. Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi dan Prabowo kan teman saya diskusi. Beliau, oh Pak Rocky, terima kasih hadir. Dan ternyata Pak Rocky masih disiden. Tapi Anda lihat wajahnya wajah bercanda. Masih disiden. Disiden tahu artinya kan? Google kalau nggak tahu lu wartawan ya. Oke. Nah, cukup ya. terakhir Bang. Tadi sama Mas Gibran juga tadi. Gini ini. Kementerian Lingkungan yang lain saya nggak komentari. Kementerian Lingkungan itu dia jadi kementerian global, bukan sekedar kementerian di Indonesia. Karena isu lingkungan itu isu global. Anda pergi kemana-mana, Anda bertemu dengan generasi muda, mereka akan tanya, do you speak environmental ethics? Jadi itu intinya. Dan di Indonesia ada 70 juta Gen Z yang menunggu sikap pemerintah terhadap lingkungan. 2029, 70 juta ini adalah tempat bertanding para politisi untuk berebut suara. Nah, kalau politisi tidak do not speak environmental ethics, anak-anak muda 70 juta ini akan menganggap berarti kalian tidak memahami keputusan kami. Berarti kalian tidak mau membayar utang yang kalian ambil dari kami, generasi yang akhirnya harus hidup dengan bau busuk, dengan sampah, dengan ketidakpastian dan itu. Jadi saya anggap bahwa Pak Jumur itu mewakili kepentingan minimal 70 juta langsung anak muda. Apalagi kalau dihubungkan dengan keinginan untuk menjadikan environment itu sebagai sumbangan kita pada planet dunia global kan itu. Jadi itu sekaligus kementerian itu kementerian yang sangat rawan untuk jadi lahan pertukaran oligarki, politisme. Jadi saya jaminkan bahwa saya akan mensupervisi wilayah itu dari masyarakat sipil. Itu saya bukan bagian dari kabinet, tapi
saya mau jaminkan bahwa masyarakat sipil akan bersama dengan Pak Jumbur, karena Pak Jumbur aktivis, dia mengerti tentang kesulitan ekonomi, dia pimpinan buruh. Jadi sekali lagi Pak Jumbur itu mengerti politik. Nah, kalian saya minta supaya seringlah datang ke kantor Pak Jumbur, bertengkar dengan dia soal itu. Itu soal kita semua. Oke ya. Selamat makan sehat. Gue naik gunung dulu ya. Sip. Nanti Pak Jumbur terangkan lebih detail. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, yuk.